Miriam, seorang janda muda asal Israel yang hidup dalam lingkungan Yahudi yang ketat, mulai meragukan keyakinannya setelah bertemu dengan seorang pria asli Garut, Indonesia, lewat media sosial. Cinta yang tumbuh membuatnya mantap memeluk Islam dan rela meninggalkan tanah kelahirannya. Perjalanan spiritual dan fisik Miriam membawanya ke Indonesia, di mana ia menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan budaya baru dan menghadapi keraguan dari keluarga kedua belah pihak. Puncak konflik terjadi ketika ia harus membuktikan kesungguhan cintanya dan mempertahankan keyakinan barunya di tengah tekanan sosial. Dengan pengorbanan dan tekad kuat, Miriam akhirnya diterima dan menemukan kehidupan baru yang penuh harapan bersama pria Garut yang dicintainya. Miriam duduk di tepi jendela apartemennya yang sederhana di Tel Aviv, menatap keluar ke langit sore yang mulai memerah. Kota itu selalu sibuk, penuh dengan hiruk-pikuk dan suara klakson kendaraan. Tapi di dalam hati Miriam, ada keheningan yang tak bisa diisi oleh keramaian di sekitarnya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum ia temukan selama bertahun-tahun hidupnya. Miriam adalah seorang janda muda berusia 28 tahun. Hidupnya tidak mudah, terutama setelah kepergian suaminya 2 tahun lalu. Ia tinggal bersama keluarganya yang sangat tradisional dan taat pada agama Yahudi. Setiap hari, rutinitasnya dipenuhi dengan doa, ritual, dan pertemuan komunitas yang membuatnya merasa terikat dan terkadang terkekang. Namun, di balik semua itu, Miriam punya rasa ingin tahu yang besar tentang dunia di luar batas-batas yang selama ini ia kenal. Suatu malam, saat sedang berselancar di internet, Miriam menemukan sebuah grup diskusi tentang budaya dan agama dari berbagai negara. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang berbeda dari yang pernah ia kenal. Cecep, pria asli Garut, Indonesia. Awalnya, mereka hanya bertukar pesan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Tapi lama-kelamaan, perbincangan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Cecep bercerita tentang desanya yang asri, tentang kebiasaan orang-orang Sunda yang ramah, dan tentang keyakinannya yang sederhana namun kuat. Miriam merasa ada kedamaian dalam kata-katanya, sesuatu yang selama ini ia cari, tapi tak pernah ia temukan di sekelilingnya. Ia mulai membaca tentang Islam, agama yang dianut Cecep, dengan rasa penasaran yang tumbuh menjadi ketertarikan. Namun, Miriam juga merasa bingung dan takut. Bagaimana jika keinginannya untuk mengenal Islam dan Indonesia membuat keluarganya kecewa? Bagaimana jika cintanya pada Cecep hanya ilusi semata? Keraguan itu seringkali membuatnya terjaga di malam hari, bergumul dengan perasaan yang campur aduk. Suatu sore, setelah berbicara panjang lebar dengan Cecep lewat video call, Miriam merasakan sesuatu yang berbeda. Suara Cecep yang hangat dan senyumannya yang tulus membuat hatinya berdebar. Ia sadar, perasaan itu bukan sekadar teman bicara biasa. Ada cinta yang mulai tumbuh, meski jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Malam itu, Miriam menulis di jurnalnya, "Aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang jauh dari sini, di dunia yang berbeda. Aku ingin percaya pada cinta, meski aku harus melewati banyak rintangan." Keputusan itu belum bulat, tapi benih-benih perubahan sudah mulai tumbuh dalam dirinya. Miriam tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi dunia dengan hati yang terbuka. Hari-hari Miriam mulai berubah sejak pertemuannya dengan Cecep. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, ia menyempatkan diri membaca tentang Islam. Buku-buku yang dulu hanya menjadi pajangan di rak kini dibuka satu persatu, dan video ceramah yang awalnya hanya iseng ditonton, kini menjadi bagian dari rutinitasnya. Perasaan ingin tahu yang dulu samar, kini berubah menjadi keyakinan yang perlahan tumbuh. Namun, keputusan untuk menjadi mu'alaf bukan perkara mudah. Miriam tahu, langkah ini akan membawa konsekuensi besar, terutama dari keluarganya yang sangat konservatif. Ia teringat bagaimana ibunya pernah berkata dengan tegas, "Agama kita adalah warisan nenek moyang. Jangan pernah kau tinggalkan." Kata-kata itu masih terngiang di telinganya,
membuat hatinya bergetar. Suatu sore, Miriam duduk di ruang tamu bersama ibunya. Dengan suara bergetar, ia mulai membuka pembicaraan yang selama ini ia tahan-tahan. "Ibu, aku ingin memberitahu sesuatu yang penting." Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh tanda tanya. Aku ingin mempelajari Islam. Aku ingin mencoba menjalani agama itu." Suara Miriam pelan, tapi penuh tekad. Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap tajam. "Miriam, kau tahu apa artinya itu? Kau akan kehilangan banyak hal. Keluarga, teman, dan mungkin bahkan aku." Suasana menjadi hening, berat, dan penuh ketegangan. Miriam menunduk, air mata mulai mengalir. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang keluarganya. Namun, hatinya sudah bulat. Cinta dan keyakinan baru yang ia rasakan tak bisa ia abaikan begitu saja. Dalam minggu-minggu berikutnya, Miriam mulai mengikuti kelas pengenalan Islam yang diadakan oleh komunitas Muslim di Tel Aviv. Ia belajar tentang rukun Islam, sejarah Nabi Muhammad, serta nilai-nilai kasih sayang dan toleransi yang dijunjung tinggi dalam agama ini. Setiap pelajaran membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang benar untuknya. Di sisi lain, hubungan Miriam dan Cecep semakin erat. Mereka sering berbicara lewat video call, berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Cecep selalu memberikan dukungan penuh, menguatkan Miriam setiap kali ia merasa ragu atau lelah. Namun, tantangan terbesar datang dari lingkungan sekitar. Beberapa teman Miriam mulai menjauh, dan ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa ia telah mengkhianati asal-usulnya. Bahkan, ada tetangga yang mulai memperhatikan perubahan sikap Miriam dengan tatapan sinis. Suatu malam, saat Miriam sedang menulis pesan untuk Cecep, ibunya masuk ke kamar dengan wajah serius. "Miriam, kau harus pikirkan baik-baik. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga masa depanmu," ucap ibunya dengan suara berat. Miriam mengangguk pelan. "Aku tahu, Bu, tapi aku siap menghadapi semua itu. Aku ingin hidup dengan jujur pada diriku sendiri dan pada cinta yang aku yakini." Keputusan Miriam untuk menjadi mu'alaf dan meninggalkan segala yang selama ini ia kenal adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tahu perjalanan ini penuh dengan liku dan tantangan, tapi ia siap melangkah dengan hati yang penuh harapan. Di ujung bab ini, Miriam mulai mempersiapkan dokumen perjalanan dan segala hal yang diperlukan untuk terbang ke Indonesia, ke tanah yang jauh dan asing, demi cinta dan keyakinan barunya. Perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya sudah di depan mata. Matahari pagi baru saja menyinari langit Jakarta ketika pesawat yang membawa Miriam mendarat dengan lembut di Bandara Soekarno-Hatta. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara kegembiraan dan kecemasan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah berbulan-bulan menyiapkan segala sesuatunya, akhirnya Miriam benar-benar menginjakkan kaki di negeri yang selama ini hanya ia kenal lewat cerita dan layar kaca. Langkah pertamanya keluar dari pesawat terasa berat sekaligus penuh harapan. Udara tropis yang hangat menyambutnya, berbeda sekali dengan dinginnya udara di Tel Aviv. Suara-suara beragam bahasa, aroma rempah yang khas, dan keramaian bandara membuat Miriam merasa seperti masuk ke dunia yang benar-benar baru. Cecep sudah menunggu di area kedatangan dengan senyum lebar dan mata yang penuh kehangatan. Melihatnya, Miriam merasa lega. Sosok pria itu adalah jangkar yang membuatnya tetap kuat menghadapi segala ketidakpastian. "Selamat datang di Indonesia, Miriam," sapa Cecep sambil memeluknya erat. "Terima kasih, Cecep. Aku senang bisa sampai di sini," jawab Miriam dengan suara bergetar. Perjalanan dari bandara ke Garut memakan waktu sekitar 4 jam dengan mobil. Sepanjang perjalanan, Miriam terpana melihat pemandangan yang berbeda dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Bukit hijau yang bergelombang, sawah yang membentang luas, dan udara segar yang menyejukkan membuat hatinya sedikit tenang. Sesampainya di rumah Cecep, Miriam disambut hangat oleh keluarga pria itu. Ibu Cecep, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah, langsung memeluk Miriam seperti anaknya sendiri. "Selamat datang, Nak. Kami senang kamu datang jauh-jauh ke sini," ucapnya dengan bahasa Sunda yang lembut.
Namun, di balik sambutan hangat itu, Miriam merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia sadar, menjadi orang asing di lingkungan yang sangat kental budaya dan tradisinya bukan hal mudah. Bahasa Sunda yang Cecep gunakan sehari-hari membuatnya sedikit kesulitan, meski Cecep selalu sabar menerjemahkan dan membantunya belajar. Hari-hari pertama Miriam di Garut dipenuhi dengan berbagai pengalaman baru. Ia belajar memasak masakan Sunda bersama Ibu Cecep, mencoba memakai kebaya tradisional, dan mengikuti acara adat di desa. Semua terasa menyenangkan sekaligus melelahkan karena banyak hal yang harus ia pelajari. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa tetangga dan kerabat Cecep terlihat memandang Miriam dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada bisik-bisik yang terdengar tentang orang asing yang datang dari jauh dan apakah dia benar-benar tulus? Miriam mencoba mengabaikan hal itu. Tapi kadang rasa tidak nyaman itu sulit dihilangkan. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah, Cecep mengajaknya berbicara serius. "Miriam, aku tahu ini semua berat untukmu. Tapi kamu harus kuat. Di sini, orang-orang kadang sulit menerima yang berbeda, apalagi kamu datang dari jauh dan membawa cerita yang tidak biasa." Miriam mengangguk pelan. "Aku tahu, Cecep. Aku siap menghadapi semuanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya tamu, tapi bagian dari keluarga dan komunitas ini. Namun, ujian sesungguhnya belum datang." Beberapa minggu kemudian, saat Miriam mulai lebih sering keluar rumah, ia merasakan tatapan dingin dari beberapa warga desa. Ada yang menghindar, ada yang berbisik di belakangnya. Bahkan, Cecep pernah mendapat teguran halus dari beberapa kerabatnya yang meragukan niat Miriam. Konflik mulai muncul ketika Ibu Cecep yang awalnya ramah mulai menunjukkan keraguan. "Miriam, kamu harus mengerti, ini bukan hanya soal agama. Ini soal adat dan tradisi yang sudah turun-temurun. Kami ingin kamu benar-benar mengerti dan menghormati itu." Miriam merasa tertekan. Ia ingin diterima, tapi terkadang merasa seperti berada di antara dua dunia yang sulit dipadukan. Ia rindu keluarganya di Israel, tapi juga ingin membangun masa depan bersama Cecep. Di tengah semua itu, hubungan mereka diuji. Suatu malam, setelah acara pengajian di masjid desa, Cecep terlihat murung. "Miriam, aku takut kalau semua ini terlalu berat buat kamu. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak." Miriam menggenggam tangan Cecep erat. "Aku tidak akan menyerah. Cinta kita lebih kuat dari semua perbedaan ini." Malam itu, mereka duduk bersama di bawah langit penuh bintang, saling menguatkan dan berjanji untuk terus berjuang. Meski jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan, Miriam mulai merasakan bahwa ia bukan lagi orang asing di Garut. Ia mulai menemukan tempatnya, perlahan tapi pasti. Udara Garut yang biasanya sejuk terasa makin berat malam itu. Di dalam rumah sederhana Cecep, suasana berubah menjadi tegang. Miriam duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan cahaya remang lampu jalan. Hatinya bergolak, penuh dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Beberapa hari terakhir, tekanan dari keluarga Cecep semakin nyata. Ibu Cecep yang dulu ramah dan hangat, kini sering memberikan komentar sinis dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Miriam merasa seperti tamu yang tak diundang. "Kamu yakin bisa menjalani hidup di sini? Dengan adat dan tradisi kami yang begitu kuat?" tanya Ibu Cecep suatu sore dengan nada dingin. Miriam berusaha tersenyum, tapi hatinya terluka. Ia tahu, ini bukan sekadar soal budaya, tapi soal penerimaan dan kepercayaan. Ia merasa diuji lebih dari sebelumnya. Konflik mulai merembet ke keluarga Cecep yang lain. Beberapa kerabatnya meragukan kesungguhan Miriam. Ada yang berbisik bahwa ia hanya datang karena cinta sesaat dan tidak akan bertahan lama di tengah kerasnya kehidupan desa. Desas-desus itu sampai ke telinga Cecep, membuatnya merasa terjebak di antara cinta dan tanggung jawab keluarga. Suatu malam, Cecep mengajak Miriam bicara serius di halaman belakang rumah. "Miriam, aku tahu ini berat buat kamu. Keluargaku mulai meragukan niatmu. Mereka takut kamu tidak benar-benar serius," katanya pelan. Miriam mengangguk, menahan air mata.
Aku sudah berjuang sejauh ini, Cecep. Aku ingin kita bersama, tapi aku juga ingin mereka percaya padaku. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan berbagai ujian. Keluarga Cecep mengadakan pertemuan untuk membicarakan masa depan Miriam dan Cecep. Mereka menginginkan bukti bahwa Miriam benar-benar mengerti dan menghormati adat Sunda serta Islam yang mereka anut. Miriam pun berusaha keras. Ia belajar lebih dalam tentang budaya Sunda, mengikuti pengajian dengan tekun, dan mencoba berbaur dengan warga desa. Namun, tekanan sosial dan tatapan sinis kadang membuatnya merasa terasing. Di sisi lain, keluarga Miriam di Israel juga tidak tinggal diam. Mereka mengirim pesan dan telepon yang penuh kekhawatiran dan kecaman. "Miriam, kau harus kembali. Ini bukan jalanmu," kata ibunya dengan suara penuh air mata. Miriam merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Ia merindukan keluarga, tapi juga ingin membangun masa depan bersama Cecep. Cinta yang selama ini menjadi kekuatannya kini diuji habis-habisan. Puncak konflik terjadi saat acara adat besar di desa, di mana Miriam diminta untuk tampil dan menunjukkan pengertiannya terhadap tradisi setempat. Ini adalah momen yang menentukan apakah ia diterima atau justru semakin dijauhi. Dengan hati berdebar, Miriam mengenakan kebaya dan kain batik yang dipinjamkan oleh ibu Cecep. Ia berusaha menampilkan yang terbaik, mengikuti setiap langkah dan aturan adat dengan penuh perhatian. Warga desa menyaksikan dengan tatapan penuh harap sekaligus skeptis. Setelah acara selesai, suasana menjadi hening. Beberapa orang mulai memberikan anggukan dan senyum kecil, tanda bahwa mereka mulai menerima keberadaan Miriam. Namun, ada juga yang masih ragu dan berbisik di sudut-sudut. Cecep mendekati Miriam, menggenggam tangannya erat. "Kamu hebat, Miriam. Aku bangga padamu." Miriam tersenyum lelah tapi bahagia. "Aku akan terus berjuang, Cecep, demi cinta kita dan masa depan yang kita impikan." Malam itu, di bawah langit Garut yang penuh bintang, Miriam dan Cecep berjanji untuk tidak menyerah. Mereka tahu jalan di depan masih penuh tantangan, tapi cinta dan keyakinan mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, setelah acara adat yang melelahkan tapi penuh makna, Miriam duduk di teras rumah Cecep sambil menatap langit Garut yang bertabur bintang. Suara jangkrik dan desir angin malam mengiringi pikirannya yang berputar tentang segala hal yang telah ia lalui. Perjalanan ini bukan hanya soal jarak dan budaya, tapi juga tentang hati dan keyakinan yang harus diuji berkali-kali. Sejak kedatangannya di Garut, Miriam sudah melewati banyak hal, keraguan keluarga, tatapan sinis tetangga, hingga pergulatan batin yang tak kunjung usai. Namun ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari proses untuk membuktikan bahwa cintanya pada Cecep bukan sekadar kata-kata manis, tapi sebuah komitmen yang tulus dan kuat. Suatu pagi, Cecep mengajaknya ke sebuah tempat yang indah di pinggir. Danau tidak jauh dari rumahnya. Udara segar dan pemandangan hijau menenangkan hati yang lelah. Di sana, Cecep membuka pembicaraan yang selama ini terasa berat. "Miriam, aku tahu kamu sudah berkorban banyak demi kita. Aku ingin kamu tahu, aku juga siap berjuang untuk kita. Tapi aku ingin kita jujur satu sama lain. Apakah kamu siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusan ini? Baik dari keluargamu di Israel maupun dari keluargaku di sini?" Miriam menatap mata Cecep penuh ketegasan. "Aku sudah memikirkan semuanya. Aku siap, Cecep. Aku ingin kita bersama, apapun yang terjadi." Keputusan itu membawa angin segar dalam hubungan mereka. Mereka mulai merencanakan masa depan dengan lebih matang, termasuk membicarakan rencana pernikahan dan bagaimana membangun kehidupan di Garut. Namun, pengorbanan terbesar datang ketika Miriam harus menghadapi keluarganya di Israel secara langsung. Dengan hati yang berat, ia mengirimkan pesan video kepada ibunya, menjelaskan tentang keyakinan barunya dan cintanya pada Cecep. Ia tahu ini bukan hal mudah, tapi ia ingin membuka jalan komunikasi yang jujur. Beberapa minggu kemudian, ibunya datang ke Indonesia, bukan untuk membawa Miriam pulang, tapi untuk melihat sendiri kehidupan putrinya. Pertemuan itu penuh air mata,
dan kata-kata yang sulit, tapi juga membawa pemahaman baru. Ibunya mulai menerima perubahan Miriam, meski dengan perlahan dan penuh perjuangan. Di Garut, keluarga Cecep juga mulai melunak. Melihat kesungguhan Miriam dan cinta yang tulus, mereka mulai membuka hati. Acara kecil untuk memperkenalkan Miriam secara resmi kepada warga desa diadakan dengan penuh kehangatan. Miriam merasa diterima, bukan hanya sebagai pendatang, tapi sebagai bagian dari keluarga dan komunitas. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan kebahagiaan sederhana. Miriam dan Cecep bekerja bersama membangun rumah kecil mereka, menanam kebun, dan merencanakan masa depan. Setiap senyum dan pelukan menjadi bukti bahwa cinta dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Miriam pun semakin mantap dengan keyakinan Islamnya. Ia menjalani ibadah dengan penuh khusyuk dan merasa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kehidupan barunya di Indonesia bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang menemukan jati diri dan rumah sejati. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela rumah kecil Miriam dan Cecep di Garut. Suara burung berkicau dan aroma kopi hangat memenuhi udara, menciptakan suasana yang damai dan penuh kebahagiaan sederhana. Miriam membuka matanya, perlahan tersenyum melihat Cecep yang sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. "Selamat pagi, sayang," sapa Cecep sambil menatap penuh cinta. Miriam membalas dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Cecep. Aku bersyukur bisa memulai hari ini bersamamu." Begitulah rutinitas baru mereka, yang penuh dengan kehangatan dan rasa syukur. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku, kini Miriam merasa benar-benar menemukan rumah dan keluarga di sini. Garut bukan lagi tempat asing, melainkan tanah yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Seiring waktu, Miriam semakin aktif dalam komunitas sekitar. Ia mengikuti kegiatan pengajian, membantu ibu-ibu di desa dalam berbagai acara, dan belajar lebih banyak tentang adat Sunda. Bahasa Sunda yang dulu terasa sulit kini mulai lancar diucapkannya, membuat warga desa semakin menerima kehadirannya. Cecep dan Miriam juga mulai merencanakan masa depan yang lebih besar. Mereka memutuskan untuk menikah secara resmi, menggabungkan adat Sunda dan Islam dalam upacara yang sederhana namun penuh makna. Keluarga dari kedua belah pihak hadir, membawa suasana hangat dan penuh kebahagiaan. Miriam merasakan betul bagaimana cinta dan keyakinan bisa mengubah hidup seseorang. Dari seorang janda muda yang penuh keraguan, kini ia menjadi wanita yang kuat, penuh harapan, dan siap menatap masa depan bersama Cecep. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi danau yang tenang, Miriam menatap ke arah cakrawala. "Cecep, aku ingin berterima kasih. Kamu sudah membawaku ke dunia yang baru, mengajarkanku arti cinta dan keberanian." Cecep menggenggam tangan Miriam erat. "Aku juga berterima kasih, Miriam. Kamu sudah mengubah hidupku dengan kehadiranmu. Bersamamu, aku yakin kita bisa melewati apapun." Mereka berdua tersenyum, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Di tengah kesederhanaan Garut, mereka menemukan kebahagiaan yang tulus dan abadi. Cerita Miriam dan Cecep bukan hanya tentang cinta lintas budaya dan agama, tapi juga tentang keberanian untuk berubah, menerima, dan bertahan. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa rumah sejati adalah tempat di mana hati merasa damai dan diterima apa adanya.